Ada satu postingan mengenai Taylor Swift listeners, terus ada yang berkomentar bahwa Taylor Swift mah beruntung aja, dia punya privilege aja sebagai seorang penyanyi wanita berkulit putih. Coba kalau misalnya dia tidak punya privilege itu, apakah dia akan seberhasil ini? Apakah akan mendapatkan pundi-pundi sebanyak itu, listeners? Salah satu konser tersukses di dunia adalah konsernya Taylor Swift. Seingat gue tuh penghasilannya sampai triliunan rupiah. Dia nge-likes satu komentar di postingan Taylor Swift yang bilang bahwa Taylor Swift itu beruntung karena punya privilege yang tadi udah gue sebutin ya, penyanyi kulit putih gitu. Listeners. Tapi setelah itu Bruno Mars langsung bikin klarifikasi, capture likes-nya Bruno Mars sama salah satu komen yang bilang katanya, gue melihat Taylor Swift itu beruntung lah karena dia punya privilege bla 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 bla, itu kan di likes tuh. Terus netizen langsung tuh pada komentar beserta dengan capture-annya. Lo bilangnya katanya menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan. Lah, lo aja nge-likes satu komentar sindiran terhadap Taylor Swift. Gimana sih bro? Gimana sih No? Gak enak. Gimana sih Mars? Masih ditemenin sama Chris Putra ya, listeners. Sampai nanti jam 8 malam di Vijalan Sore menuju ke hari Lebaran. Pasti ada momen di mana kamu mungkin agak was-was dengan berkumpulnya keluarga besar. Kenapa gue bilang was-was? Yang pertama, listeners ya, saat lu berkumpul sama keluarga besar lo, ya pasti ada aja yang akhirnya mengcompare segala hal yang udah lo lakuin gitu. Terus abis itu yang biasanya mengcompare adalah orang tua sih. Kayak misalnya begini, listeners ya, lu udah bersusah payah dengan apapun yang lu lakuin sekarang, apapun yang akhirnya alhamdulillah bersyukur puji Tuhan gitu, listeners, udah bisa lo gapai. Tapi ada aja yang kamu kayaknya kerjanya udah lama nih, kok masih gitu-gitu aja gitu. Atau kalau misalnya buat kamu yang masih pada kuliah gitu ya, kamu kayaknya kuliahnya udah lama nih, kok gak lulus-lulus ya? Anak om aja, anak tante aja, anak pak de aja, anak bude aja, gak kelar-kelar. Ada aja, gue juga gak ngerti deh tujuan itu apa ya. Padahal maksudnya kan berkeluarga. Terus ini kan sebuah perkumpulan bukan jutek-jutekan kan. Dan ini momennya juga momen yang sangat amat hikmat harusnya, listeners. Kumpul keluarga di momen hari raya. Terus abis itu merayakan lebaran pula gitu loh. Ya ada baiknya kayak ya udah maaf-maafan. Ya udah kayak lu buka obrolan dengan cara yang lain gitu. Maksud gue, lu jangan kesel gue. Lu jangan membuka obrolan untuk hal-hal yang menurut gue sangat debatable aja, listeners. Soalnya kalau misalnya lu akhirnya misalnya lu mendengar kata-kata yang ya anak om aja, anak tante aja, anak pak de aja, anak bude aja dan seterusnya itu, pasti di sisi lain kalau emang lo lagi ada niat atau ada tenaga untuk ngejawab, lo kan ngejawab terus kan. Dan akhirnya gak kelar-kelar. Akhirnya yang tadinya tujuannya kumpul-kumpul keluarga untuk bersilaturahmi jadi gontok-gontokan secara pendapat gitu, diskusi gitu kan. PR gak sih? Ya gak sih? Kesel gak sih? Kalau misalnya emang lo mau berkomentar negatif gitu, komentar negatif di media sosial aja. Ya, buat Pak D, Bude, Om, Tante, Mbah, Bule, Pak Le, siapa lagi? Tulang, Abang, None, Cici, Koko, di media sosial aja. Tapi pakai akun itu, tapi ya pakai second account. Soalnya kalau misal pakai akun asli, takutnya jadi memperburuk hubungan keluarga besar. Gak enakan. Itu dia, listeners ya. Momen kumpul-kumpul, momen yang sakral menurut gue untuk bersilaturahmi, jangan akhirnya dibumbui sama komentar-komentar yang negatif. Kayak netizen-netizen di luar sana, listeners, ada aja sih komentar-komentar negatifnya. Tapi yang gue bingung ya, jadi ada satu postingan mengenai Taylor Swift, listeners, terus ada yang berkomentar bahwa
Taylor Swift mah beruntung aja, dia punya privilege aja sebagai seorang penyanyi wanita berkulit putih. Coba kalau misalnya dia tidak punya privilege itu, apakah dia akan seberhasil ini? Apakah akan mendapatkan pundi-pundi sebanyak itu, listeners? Salah satu konser tersukses di dunia adalah konsernya Taylor Swift. Seingat gue tuh penghasilannya sampai triliunan rupiah. Setelah dikonversi ke rupiah ya, ya nggak heran sih. Maksudnya melihat karya-karyanya dia juga banyak diminati, karya-karyanya dia juga diakui masuk ke berbagai macam tangga musik dari Billboard kah, terus juga dari berbagai negara gitu, listeners ya. Ya menurut gua no wonder sampai konser-konsernya itu menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa banyak. Tapi seperti biasalah netizen ada aja salahnya. Tapi menurut gue yang lebih salah tuh Bruno Mars. Iseng tangannya, mungkin dia ngelihat kali ya komentar-komentar mengenai Taylor Swift tersebut. Terus dia ngelihat nggak sengaja tuh tangannya tuh gitu, entah jempolnya, entah jari telunjuknya. Ya kepencet likes nih. Dia nge-likes satu postingan, bukan satu postingan, satu komentar di postingan Taylor Swift yang bilang bahwa Taylor Swift itu beruntung karena punya privilege yang tadi udah gue sebutin ya, penyanyi kulit putih gitu, listeners. Tapi setelah itu Bruno Mars langsung bikin klarifikasi. Seperti kasus-kasus di Indonesia ya. Langsung berusaha bikin klarifikasi gitu, listeners. Kurang lebih itu 1 jaman lah setelah rame banget diperbincangkan, listeners ya. Dan Bruno Mars tuh bikin klarifikasi di platform X. Dalam satu tweetnya itu Bruno Mars bilang katanya, hey, lu tahu gak sih Taylor Swift itu salah satu artis penyanyi yang baik banget sama Bruno Mars, yang ngedukung banget gitu ya berbagai macam karya-karya Bruno Mars. Terus apapun yang sudah dibuat tuh sejauh ini Taylor Swift selalu support gitu loh. Dan Bruno Mars minta kayak, tolonglah netizen lah, jangan membuat kekacauan lah, kalau bisa berbagi kebaikan aja. Terus momennya pas juga di bulan suci. Enggak, kalau momen pas di bulan suci ya memang di bulan suci gitu maksudnya. Ya netizen tolonglah enggak usah yang julid-julid, yang baik-baik aja begitu, listeners. Menyebarkan kebaikan di semua aplikasi kalau kata Bruno Mars gitu. Soalnya kalau misal lu memberikan sesuatu hal yang negatif, justru akhirnya iya vibesnya negatif, dampaknya pun negatif, listeners. Tapi namanya netizen nggak terima. Di capture likesnya Bruno Mars sama salah satu komen yang bilang katanya, gue melihat Taylor Swift itu beruntung lah karena dia punya privilege bla 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 bla, itu kan di likes tuh. Terus netizen langsung tuh pada komentar beserta dengan capturannya. Lo bilangnya katanya menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan. Lah, lo aja nge-likes satu komentar sindiran terhadap Taylor Swift. Gimana sih, bro? Gimana sih, No? Gak enak. Gimana sih, Mars? Mars Bruno. Terus, listeners, ada netizen lain yang bilang katanya, apakah salah satu cara menyebarkan kebaikan itu dengan menyukai sebuah postingan mengenai Taylor Swift yang mengejek dia? Itu bukan menyebarkan kebaikan, itu bukan menyebarkan sebuah cinta. Itu justru lo yang memantik api, hai Bruno Mars. Kacau emang lo. Hah? Dan kalau lo lihat Bruno Mars dengan karya terbarunya, sempat ada kritikus yang bilang bahwa karya-karyanya Bruno Mars ini sepertinya terjebak di unorthodox Jackbox, listeners. Kemudian itu albumnya Bruno Mars ya. Kemudian si 24K Magic dan Five Vibes di era 80, bahkan kalau nggak salah sampai 70-an gitu. Tolong dikoreksi kalau gue salah, listeners ya. Itu kan menurut gue salah satu karya Bruno Mars terbaik lah di lagu-lagunya yang ada di dalam album tersebut. Terus kritikus bilang katanya setelah itu kayaknya lagu-lagu Bruno Mars mirip-mirip deh, katanya begitu. Habis itu sekarang dia nge-likes postingan yang mengejek si Taylor Swift. Di sisi lain
Ya, seperti diketahui lah, dua penyanyi ini kan salah dua dari beberapa penyanyi-penyanyi lain yang menghiasi tangga utama di Billboard lah misalnya begitu. Dan juga tangga-tangga musik di negara-negara lainnya. Begitu, listeners. Mungkin Bruno Mars harus kita kasih tahu peribahasa. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Toh, Bruno Mars dengerin. Untung loh bukan bersitegang sama netizen Indonesia. Lo kalau bersitegang sama netizen Indonesia, niscaya lo udah gak punya akun media sosial, niscaya lo udah males buka media sosial, niscaya lo udahlah sama netizen Indonesia mah kelar lu.